Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya berkat dari donasi-donasi kita seluruh umat Islam yang ada di luar Palestina, beberapa hari terakhir ini kita mendapatkan berita yang sangat menggembirakan bahwa ternyata saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka bukan hanya berhasil bertahan, tapi dari beberapa video yang kita dapatkan tayangan dari sono bahwa saudara-saudara kita yang sedang berjihad di negeri Palestina itu mereka berhasil memukul mundur, bahkan beberapa pesawat Israel itu berhasil ditembak jatuh dengan roket-roketnya Hamas. Jadi ya artinya bahwa ini diantara tayangan ya, bisa nanti dilihat di YouTube secara sempurnanya bahwa ya saudara-saudara kita yang sedang berjihad di sana berkat bantuan kita dan pertolongan Allah itu luar biasa, mereka bisa mempertahankan diri. Ya kan, ini apa, sebuah ya berita gembira yang diberikan oleh Allah buat kita semuanya, bahwa insya Allah ya Islam itu ya sebagaimana yang dikatakan Rasulullah pasti dia akan jaya. Ini adalah pesawat Israel ya yang berhasil ditembak dengan oleh roketnya Hamas. Ini hanya selingan saja, nanti untuk lengkapnya bisa dilihat perkembangannya di YouTube ya kan, atau di Pusat Informasi Palestina. Pusat Informasi Palestina itu bisa dilihat. Ya, lihat. Ya kan, pesawat ya jet tempur tadi tertembak. Dan yang jadi pertanyaan kita kan, orang Palestina itu ya kan makan saja susah gitu, rumahnya hancur, tapi ternyata mereka masih mampu bertahan, bahkan mereka berhasil membuat senjata-senjata yang sangat luar biasa. Dan terakhir mereka memposting gambar mereka sudah punya drone, ya kan? Padahal kemarin di kita di Indonesia baru diwacanakan punya drone gitu kan, di Hamas gitu kan, itu sudah punya gitu kan. Padahal ya jangankan itu gitu kan, makanan aja datangnya dari mana? Lewat terowongan bawah tanah. Subhanallah. Jadi memang itulah manusia, dalam keadaan sulit bisanya dia survive, ya kan? Seperti itu. Ya banyak ya gambarnya. Di sini mungkin nggak semuanya saya tayangkan, ada beberapa, nanti bisa kita lihat lagi mungkin nanti pada maghrib kalau masih ada waktu. Ya. Ini ya kan, itu roket-roket yang diluncurkan oleh Hamas ke daerah Israel ya. Jadi insya Allah. Jadi ini apa Bapak Ibu sekalian, inilah kita bukan, ada orang bertanya Pak Ustadz kapan sih gitu kan antara orang Palestina dan Israel itu damai kok perang gitu kan. Kemarin sudah dijelaskan Ustadz Ikhlas ya, bahwa dan itu adalah janji Allah, bahkan janji Rasulullah, bahwa memang pergolakan di negeri itu tidak akan pernah selesai. Jadi kalau kita berangan-angan bercita-cita dia berhenti, itu kayaknya mustahil. Sebab itu memang sudah catat Allah seperti itu ya. Jadi kelihatannya ya itu bagian dari sunatullah ya kan, filkaun gitu kan, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini hanya beberapa ya sekilas saja, nanti yang lain kita lanjutkan. Kita sebab ini jamaah juga sudah banyak, nanti kita lanjutkan pada materi. Sekian dulu ya. Ya, jazakallah kepada Ustaz. Baiklah hadirin sekalian, jamaah rahimakumullah, kita akan memasuki acara tabligh Ramadan kita pada kesempatan minggu kali ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Al-Ustaz Dr. Haji Nadir Shah Hawari MA. Mungkin sedikit akan saya bacakan kurikulum vitae-nya bagi sahabat sekalian yang mungkin belum mengenal beliau, tapi saya yakin karena Ustaz sudah lama di sini mungkin sudah mengenal ya, tapi akan saya bacakan lagi. Atas nama Dr. Haji Nadir Shah Hawari MA, lahir di Kota Agung 1974. Saat ini pekerjaan beliau menjadi dosen tetap IAIN Raden Intan Lampung.
Alamat beliau di Bandar Lampung, Jalan Letkol Endro Suratmin, Sukarami. Pendidikan menyelesaikan SD, SMP, dan SMA di Bandar Lampung, kemudian melanjutkan sarjana S1 di Universitas Islam Madinah dengan prodi syariah. Magister dan doktoralnya diselesaikan di Universitas Kebangsaan Malaysia di bidang yang sama, syariah. Pengalaman mengajar beliau sangat luar biasa ya, banyak sekali. Beliau mengajar untuk jenjang strata S1 dan juga strata S2 di berbagai bidang mata kuliah seperti fikih, usul fikih, bahasa Arab, politik Islam, akidah, dan banyak sekali. Ya, ini banyak sekali ya. Kemudian banyak sekali juga sejak tahun 2009 Al-Ustadz sudah menelurkan banyak sekali karya ilmiah, mulai 2009 sampai terakhir di 2012. Kemudian Al-Ustadz juga saat ini aktif ya di berbagai organisasi seperti, kalau pengalaman organisasi beliau sangat banyak sekali. Pernah menjadi ketua dari Ikatan Dai Indonesia di Kota Metro Lampung tahun 2008 sampai dengan 2010. Kemudian pernah juga di Majelis Ulama Indonesia Kota Metro di bidang dakwah tahun 2010 sampai 2011, dan saat ini menjadi ketua bidang perundangan di Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2011 sampai 2011 sampai sekarang. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas salah satu tema, yaitu menjadikan Ramadan bulan transformasi diri menuju kebangkitan umat. Insya Allah pengajian kita kali ini merupakan kerjasama KMII dengan KBRI, dan tentunya didukung dan disupport oleh banyak sekali organisasi kemusliman di seluruh Tokyo. Alhamdulillah juga ada sportif, kita didukung oleh banyak sekali donasi antara lain dari Antam, BNI Tokyo, Garuda Indonesia, Pertamina, Dompet Duafa, PKIPU, dan sebagainya. Insya Allah. Baiklah jamaah sekalian rahimakumullah, untuk memulai acara kita pada kesempatan kali ini, mari kita buka acara kesempatan kali dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai akan ada tilawah dari adik kita Rifki. Kepada adik kita Rifki dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili iza saja waladda khalaqaka wa ma khalaq walal akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda lam yajidka yatima fa'awa wawajadaka dhalan fahada wawajadaka a'ilan fa'agna fa'amma yatim fala tawhad وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Demi waktu matahari sepenggalan dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu, dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku semena-mena, dan terhadap orang yang minta-minta janganlah kamu menghardiknya, dan terhadap nikmatmu Tuhanmu maka hendaklah kamu siapkan. Shadaqallahul Azim. Terima kasih kepada adik kita Rifki yang telah membacakan tilawahnya tadi. Insya Allah mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semua, baik yang membaca maupun yang mendengarkan. Jemaah rahimakumullah, sebelum kita mulai acara pengajian, ada sedikit informasi dari panitia zakat kepada kita semua. Insya Allah kepada Mas Fahmi dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, Insya Allah KMII, Keluarga Masyarakat Islam Indonesia, menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah dari Bapak Ibu saudara sekalian berupa pembayaran zakat fitrah ya Bu ya Bapak. Zakat fitrah sebesar 1.501 orang. Jadi zakat fitrah 1.501 orang, atau zakat mal 2,5%, atau juga paket berbuka puasa di Indonesia. Jadi kita memberikan bantuan untuk berbuka puasa sebesar 405 yen untuk satu paket ya Pak ya. Terus juga untuk fidyah, pembayaran fidyah sebesar 300 yen satu orang untuk satu hari. Insya Allah seperti itu. Nanti loketnya bisa dibayarkan di sana ya Bu ya, di sebelah kanan di pintu masuk itu ada loket zakat KMII, atau bisa dibayarkan dengan transfer itu dengan mencek dulu di login ke website KMII Insya Allah. Sekian, terima kasih. Ada juga pemberitahuan dari program iktikaf Ramadan ya Insya Allah bagi bapak-bapak atau ibu yang akan iktikaf malam ini Insya Allah malam ke-23 ya. Insya Allah bisa mengisi daftarnya di loket zakat KMII Insya Allah. Kalau ada pertanyaan bisa langsung dilayangkan ke loket zakat KMII Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah kepada Mas Fahmi yang telah menyampaikan informasi terkait dengan zakat, infak dan sedekah. Jamaah rahimakumullah, kita akan memasuki acara kajian kita tahlil Ramadan. Namun sebelumnya alangkah baiknya kita atur dulu ini ya susunan posisi duduk kita. Insya Allah kepada jamaah sekalian yang berada di belakang mungkin bisa merapat ke depan, sehingga nanti bagi jamaah yang menyusul belakangan tidak akan mengganggu jalannya kajian kita pada kesempatan kali ini Insya Allah. Oleh jamaah sekalian, langsung saja kita akan memulai acara kajian kita bersama Al-Ustadz. Insyaallah kepada Al-Ustadz dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Yang saya hormati jajaran pengurus KMII Tokyo Jepang dan seluruh mitra dan sponsor yang berbahagia. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian, jamaah tabligh akbar KMII Tokyo Jepang yang berbahagia. Bersyukur pada Allah Azza wa Jalla sebab pada sore hari ini di 10 terakhir Ramadan, di hari yang ke-22 atau 23, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla pada malam hari, pada sore hari ini untuk bisa sama-sama hadir dalam acara tabligh akbar sekaligus acara berbuka puasa, kemudian sholat tarawih dan dilanjutkan oleh bapak-bapak ini nanti iktikaf. Ya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, tema kita pada sore hari ini adalah menjadikan bulan Ramadan atau Ramadan sebagai bulan transformasi, ya kan? Transformasi diri menuju kebangkitan umat. Kita punya waktu lebih kurang 1 jam ya ke depan. Mudah-mudahan 1 jam ini ada manfaatnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ya nyantai aja ya, walaupun agak ini. Ibu-ibu bisa dengar ya suaranya ya? Insya Allah. Baik. Ya ini
Nih, kalau di kampus ya, kalau dosen mau ngajar mahasiswanya ribut, saya berhenti biasanya. Tapi kalau di majelis taklim nggak bisa Pak Medi begitu. Ya, yang paling cuma diisyarat aja gitu kan. Ya. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan itu kan bulan perubahan, ya kan? Selain juga bulan puasa, puasa itu kan sebenarnya juga berubah, ya kan? Coba kita perhatikan orang puasa. Orang puasa itu secara lahir dan batin itu pasti ada perubahan, ya kan? Secara lahirnya, ya kan? Orang puasa itu, ya, secara umum ya, walaupun nggak semua, bibirnya itu pecah-pecah gitu kan, kering gitu kan. Jadi kalau ada ibu-ibu kok bibirnya basah gitu kan, ya nggak apa-apa gitu kan. Insya Allah nggak batalkan puasa, ya kan. Tapi itu gambaran, jadi kan jalannya lemes gitu kan. Dia mungkin kalau orang Jepang dia larinya cepat, dia pelan. Kenapa? Puasa, lemes, ya kan. Walaupun kemarin di Nagano ibu-ibu pengajian di sana protes, Pak Ustaz, kita puasa ini kalau bisa Pak Ustaz katanya berat badan itu jangan susut, kalau bisa nambah, ya kan. Kenapa Bu? Saya bilang, sebab di tetangga kami orang Jepang itu katanya mereka khawatir kalau orang Islam itu puasa takutnya mati, ya kan. Kita ingin buktikan bahwa orang puasa itu sehat kata, bila perlu berat badannya nambah, iya kan, seperti itu. Ya terserah setuju apa enggak, yang jelas itu curhatan orang Nagano, iya kan, seperti itu. Ya, jadi secara lahir juga terlihat ada perubahan, ya kan, physically berubah, ya kan. Tadinya ya gagah, mungkin detik-detik atau saat-saat tertentu lemas, ya kan, seperti itu. Kemudian porsi istirahatnya juga banyak, ya kan, karena memang mazhabnya Mbah Surit, bangun tidur lagi, ya kan, bangun tidur lagi, ya kan, seperti itu sampai terdengar beduk maghrib, ya. Kemudian dari segi batin juga kan ada perubahan. Orang berpuasa itu kan, ya kan, bukan hanya lahiriahnya, tapi spiritualnya juga berubah, ya kan. Dia kalau di bulan Ramadan itu, alhamdulillah gitu kan, selama ini yang kakinya itu berat gitu kan, berangkat ke masjid. Tapi kalau Ramadan itu secara otomatis tuh tangan tuh tiba-tiba lentur, ya kan. Yang selama ini jarang megang tempat sujud apa, katakan mungkin sejadah jarang dipegang, mungkin entah di mana tempatnya, Al-Quran juga jarang disentuh. Pas masuk bulan Ramadan itu tangan itu otomatis gitu kan, secara otomatis nyari mana ya sejadah gitu kan, mana ya Quran saya yang udah lama nggak dipegang, ya kan, seperti itu. Bersih-bersih mau kena dulu sebab mau Ramadan, ya kan, bentar lagi mau hari raya. Ini, ya kan, itu perubahan-perubahan, ya kan. Kemudian kalau di bulan Ramadan, kita ini dengan begitu entengnya Bapak Ibu sekalian, enteng sekali kita melakukan sholat-sholat, mulai yang fardu sampai yang sunnah. Sholat tarawih, ya alhamdulillah gitu kan, sholatnya setengah jam, insya Allah kuat, ya kan. Bahkan bapak-bapak kemarin sepakat, Ustaz, kita iktikaf mulai malam 21, iktikaf, ya kan. Di kita iktikaf sekarang banyak variasinya, nggak harus sholat tahajud berjamaah, tapi di sini Ustaz kita berjamaah, oke, berjamaah sampai menjelang sahur, semangat, ya kan. Ini bagian dari perubahan yang dilahirkan oleh sebuah ibadah yang namanya puasa Ramadan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini perubahan-perubahan secara lahiriah ini dan juga secara batinnya ini bagian dari hasil dari sebuah proses yang bernama puasa, ya. Makanya kata Rasulullah SAW di dalam ayat itu, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Orang yang mampu puasa secara baik dan benar atas landasan iman, hasilnya kan itu, iya kan. Jadi tabungan amal tidak baiknya itu dihapus oleh Allah SWT, ya kan. Segala hal-hal yang pernah dilakukan yang tidak baik dihapus oleh Allah SWT. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kecuali satu yang nggak dihapus oleh Allah. Kalau tanggungan itu haknya manusia, Ibu ya. Jadi kalau kita punya hutang sama Allah, dengan kita melakukan amal-amal tertentu dengan taubat, itu bisa dihapus oleh Allah.
Tapi kalau hak manusia itu tidak bisa dihapus. Kata Pak Ustaz kemarin, segala dosa kalau kita puasa dengan baik itu pasti dihapus oleh Allah, termasuk berdosa karena pernah ngambil barang orang, ya kan, pernah minjam duit orang nggak dibayar-bayar sampai hari ini. Yang itu tidak akan dihapus oleh Allah, sebab ini kaitannya hak manusia. Ya, kalau hak manusia, rumusnya yang dibuat oleh para ulama dulu, ya kan, hukukul ibad mabniyatun alal musamaha wa hukukullah mabniyatun alal terbalik. Hukukullah mabniyatun alal musamaha wa hukukul ibad mabniyatun alal musyaha. Kalau itu hak Allah, kaitannya kalau terkait dengan hak Allah, maka sifatnya Allah itu memaafkan. Tapi kalau terkait dengan hak manusia, tidak cukup hanya dengan prasangka atau perkiraan, dia kan manusia, insya Allah dia memaafkan, enggak bisa. Umpama begini, hak Allah nih, ya, kita ambil hak Allah. Ibu-ibu uzur, enggak sholat. Hak Allah kan keterlewat seminggu, atau 2 minggu, atau 10 hari nggak sholat, ya kan? Kalau puasa iyalah dikodok. Sholat, kan wanita usul kan nggak mengkodok sholat. Kalau mau didetail, waduh ini nggak sholat nih, dosa kan? Sholat kan fardu ain. Nggak apa-apa, sebab ini sudah fitrahnya wanita dan ini terkait haknya Allah. Kalau haknya Allah itu Allah memaafkan sebab ada alasan, ada uzurnya, iya kan? Nggak masalah. Tapi kalau hak manusia, umpamanya begini, kita dalam keadaan kepepet minjam uang tetangga, jumlahnya berbilang, sampai jatuh tempo gak sanggup bayar. Kenapa gak dibayar? Bukan gak mau bayar Pak Ustaz, gak punya duit, sampai hari ini gak sanggup bayar. Tapi delalahnya juga Pak Ustaz, orang yang minjemin juga enggak menganggap itu nggak usah dibayar, enggak, tapi dia tetap nuntut dibayar. Walaupun kita nggak punya duit, nggak sanggup bayar, sudah jatuh tempo, bahkan sudah lewat setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun, hutang itu harus dibayar. Sebab ini haknya manusia, kecuali kalau dia memaafkan. Itu, ini haknya manusia, bedanya dengan haknya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan transformasi diri dengan bulan Ramadan dalam rangka kebangkitan umat, saya tidak akan bicara hal-hal yang besar. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah dengan suasana yang serba terbatas seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita fokus, biarkan adik-adik, anak-anak kita dengan alamnya sendiri. Yang penting Bapak Ibunya fokus. Ya, Ibu. Jadi kalau saya umpamanya saya minta adik-adik dia, nggak mungkin. Ya kan, sebab itu alam mereka. Tapi yang jelas kita, yang orang tua ini saya minta kita yang fokus. Biarkan anak-anak kita, mereka fokus dengan urusannya. Baik. Ya, jadi kembali kepada persoalan puasa, Bapak Ibu sekalian. Puasa ini bisa memberikan sebuah perubahan yang besar. Dan saya katakan tadi di awal, saya akan bicara hal-hal yang kecil sebelum kita bicara hal-hal yang besar. Sebab kalau kita bicara hal-hal yang besar, mengabaikan hal-hal yang kecil, biasanya kita terjatuh bukan kena kesandung batu besar, tapi kena tersandung oleh kerikil atau pasir yang ada di jalan yang tak terlihat oleh mata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadis ini menurut saya sangat luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukharinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa seorang Muslim itu mestinya dia hidupnya itu selalu optimis, selalu penuh harap, nggak pernah pesimis. Kalau kemudian galau, bahasa anak muda, gelisah, gundah gelana, wajar. Tapi kalau putus asa nggak boleh. Sebab apa? Sebab kata Rasulullah SAW, seorang Muslim itu segala urusannya itu baik, ya kan? Segala urusannya baik.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril muslim, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu sarra'un syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'un sabar fakana khairan lahu. Riwayat Bukhari. Yang artinya adalah bahasa Jepangnya, bahasa Jepang ini, ya kan, tolong koreksi kalau salah ya. Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu bahasa Jepang, bahasa Jepang. Ajaban diambil muslim. Ajaban itu ajaib, ya kan? Ajaib itu bahasa Arab, Bapak Ibu, ya kan? Ajib kata orang, kan? Sering dengar ajib, ya kan? Ajaib, dahsyat, ya kan? Kalau bahasanya itu amazing, ya kan? Bahasanya Mister itu amazing, ya kan? Amazing dengan gaya khasnya. Ya, jadi ajaban itu ajib, ajaib itu bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah ya bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, dan begitu banyak istilah Arab yang sudah dimasukkan dalam bahasa Indonesia, ya kan? Menandakan bahwa dulu peradaban Arab, peradaban Islam itu mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia, sampai istilah bahasa pun diambil dari bahasa Arab. Ya kan? Saya sering katakan kepada sahabat-sahabat kita, bahasa itu adalah peradaban. Siapa yang peradabannya canggih, unggul, maka bahasa dia lah yang akan dicari orang. Ya kan? Coba sekarang orang berbondong-bondong belajar bahasa Jepang, bahasa Prancis, bahasa Inggris, ya kan? Bahasa Mandarin, ya kan? Bahasa Korea. Kenapa? Sebab negara-negara yang kita sebutkan tadi itu mereka punya kemajuan peradaban, ya kan? Seperti itu. Nah dulu bahasa Arab di Indonesia, bahasa Arab itu bisa sedemikian rupa, ya kan? Coba kita ambil beberapa contoh Bapak Ibu, ya kan? Saya ambil contoh, ya saya berdiri aja, ya enak ya, kan? Ya biasa saya sama dia. Jadi bahasa Arab sambil kamera masuk ya. Baik, wah bosannya artis juga, pengen seperti enggak, ya, ya. Bahasa Arab kita, nah ini beliau nih, saudara moderator, kita duduk di kursi. Kursi bahasa apa? Bahasa Jawa, bahasa Minang, Pemeli bukan, bahasa Lampung, enggak, bahasa Arab. Saya sering bertanya sama mahasiswa ketika ngajar bahasa Arab. Dulu sebelum ada istilah kursi, sebelum orang Arab mengenalkan istilah kursi, kursi ini bahasa Indonesianya apa ya? Mahasiswa 15 menit terdiam, gak sejawab. Akhirnya yang dari jawab, Pak Ustaz, Pak dosen, sebelum ada istilah kursi untuk tempat duduk ini, dulu bahasa Indonesianya dengklek, katanya kan? Nah, dengklek apa benar itu ya? Bahasa Jawa, dengklek, katanya kan? Seperti itu. Bangku, enggak, bangku kan yang panjang, ini yang satu. Nah, kan susah kita nyanyi kan? Carilah bahasa yang daerahnya masing-masing, ya kan? Kemudian apa lagi? Heran, heran itu bahasa Arab ternyata. Bahasa Arab dari kata hayron, hayron lahu ashabu yad'unahu ila hudatina. Dalam Al-Quran ada. Itu heran, bahasa Arab. Ya Allah, sampai heran aja orang Arab masih bahasa. Dulu Indonesia memang orang Indonesia asli, dulu nggak pernah heran apa belum datang orang Arab. Iya kan? Heran nggak ya? Bukan hanya heran. Ya kan, orang kalau umpamanya melakukan perbuatan yang tidak baik, kemudian diketahui orang lain, dia kan terpojok, terhina. Hina, terhina, ternyata hina itu bahasa Arab juga. Ya kan, azaban, mahina, hayyinan, hayyin, hin. Itu dari bahasa Arab yang artinya hina, rendah. Subhanallah, sampai bahasa juga seperti itu. Jadi kalau hadisnya Nabi tadi ajaban, ajib, ajaib, luar biasa. Apa yang dikatakan ajaib kata Rasulullah? Bahwa seorang muslim itu setiap urusannya itu baik. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, maka itu yang terbaik. Kalau dia dapat mudarat, dia dapat kesusahan, dia bersabar, maka itulah yang terbaik.
Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tema besar kita pada hari ini tadi sudah disampaikan transformasi bulan Ramadan, bulan transformasi buat kita. Poin di dalamnya ini terkait dengan transformasi diri. Saya ingin mengajak kita, ya kan, berkaca bercermin pada hadis ini dalam rangka untuk memperbaiki diri. Ya kan, ini hadisnya Rasul. Babnya syukur. Syukur ini terbagi dalam 4 bagian. Syukur yang pertama adalah syukur pada diri sendiri. Nah, ini yang pertama, ya kan? Yang kedua, syukur pada keluarga. Yang ketiga, syukur kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, yang terbesar adalah syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini babnya itu. Yang pertama, syukur pada diri sendiri. Apa ciri orang yang dapat nikmat lalu bersyukur? Ya kan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pantaskah kita bersyukur kalau diberi nikmat oleh Allah? Ya, saya tanya Bapak Ibu, pergi ke Tokyo, pergi ke Jepang, ini nikmat nggak? Nah, kalau naik bis, sesek di sini apa sesek di Jakarta? Ya kan, lebih sesek di Jakarta kan? Artinya apa? Kita tinggal di Tokyo dan sekitarnya ini nikmat. Saudara-saudara mahasiswa semuanya yang tadi mengambil studi S2, S3, S1 dan seterusnya, semuanya itu nikmat. Pantaskah kita bersyukur pada Allah? Pantas, wajib. Sebab ini nikmat yang memberi Allah, ya kan? Yang mengaturnya Allah. Sudah diberi nikmat belajar gratis, ada beasiswa, dibayar lagi kan? Ada RE-nya, research assistant. Ya kan, selesai urusan rumah. Ya kan, gelar S3 dapat, ya kan, bukan hanya dokter yang didapat, tapi juga yang lainnya juga didapat. Ya kan, nikmat. Ya kan, yang bekerja menemani suami juga nikmat juga banyak di sini. Ya kan, bisa melihat ya, kota Tokyo, kemudian bisa melihat peradaban orang Jepang, bisa bertemu dengan saudara-saudara kita dari belahan bumi yang lain yang ada di sini, banyak nikmatnya. Nah, ciri orang yang bersyukur nikmat pada diri sendiri itu, yang pertama cirinya syukur pada diri sendiri, Bu. Satu, orang yang syukur nikmat pada diri sendiri itu ciri pertama, dia tidak hilang jati diri. Ya kan? Jadi kalau kita dapat nikmat, dia nggak hilang identitas dirinya. Ya, di kita memang ada guyonan, tapi guyon itu bukan hanya sekedar guyon, itu terjadi, ya kan? Ada seorang ilmuwan, seorang profesor diundang dalam sebuah acara seminar, ya kan? Kalau dalam dunia akademis kan gelar itu nggak boleh dilepas ya kan? Seperti itu. Kira-kira kalau dilepas ya batal dia, pertemuan ilmiahnya batal. Ya kayak orang sholat, wudhunya dilepas ya batal, nggak jadi sholat, wudhu lagi. Nah, ini kebetulan moderatornya itu dia bukan di sini ya, bukan menurut saya enggak. Ini di sebuah seminar, ini bukan seminar, ini tabligh apa? Ya kan, panggilannya kiai. Nah, jadi di pertemuan ilmiah itu, ya kan, ketika saudara moderator memanggil narasumber itu gelarnya nggak lengkap. Kebetulan beliau itu gelarnya profesor, doktor, haji. Nama ini, kemudian di belakangnya ada gelar lagi, ya kan? Karena gelarnya nggak disebut, si profesor ini belum bergerak dari tempat duduknya, ya kan? Begitu diisyarat oleh panitia yang lain, diralat. Begitu sudah dipanggil yang terhormat kepada Bapak narasumber yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Haji ini dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Nah, lalu kemudian dia senyum, baiklah. Nah, ya. Karena gelar profesor yang tadi nggak sebut, itu nggak mau dia. Benar itu di profesor kan nikmat, tapi ya, jangan terlalu lah. Kalau namanya juga manusia, moderator juga manusia, bisa salah, bisa hilang, ya kan? Tapi kan inti dari gelar itu kan bukan itu, ya kan? Seperti itu. Jadi kan ada orang dapat nikmat seperti itu, sama, ya kan? Dulu waktu dia hidup susah,
sebelum punya kemewahan di kampung itu luar biasa, silaturahim, kemana-mana ngobrol sama tetangga, gitu kan, curhat sama kawan. Begitu hidupnya sudah lapang, ya kan, beli motor, kemudian berubah lagi karena rezeki bertambah, beli mobil. Kalau dulu jalan ketemu orang salaman nyapa dan seterusnya, begitu sudah punya mobil, ya kan, jalan sudah lain. Ya kalau dulu salaman, sekarang cukup ngelakson. Masih lumayan terlakson. Ya kan, harus syukur juga. Ada juga yang agak berubah dikit lagi. Kalau tadinya ngelakson, bulan depan agak ganti sedikit. Kalau tadi ngelakson, sekarang nggak usah ngelakson. Kalau tadi kacanya dibuka, sekarang agak dinaikkan sedikit. Ya kan, berubah. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar dia begitu melihat saudaranya ini dapat nikmat, bapak ini baru dapat nikmat itu berubah. Ya, dengan kita sih nggak mau lagi dia ngobrol, nggak mau lagi kongko-kongko, nggak mau lagi ya ngobrol nanti nggak mau, pokoknya sok sibuk, nggak mau, nggak level. Ya kan, ini satu, hilang identitas. Yang kedua, sombong ya. Yang kedua sombong, ngantuk. Ya tadi, ya. Kalau tadi dia bilang identitasnya, pokoknya ya orangnya yang sederhana, bersahaja tadi, karena nikmat yang berlebihan tadi, akhirnya dia jadi orang yang serba perfect seperti itu, serba pokoknya high profile gitu kan. Kemudian yang kedua dia sombong, ya sombong. Yang kedua, syukur pada keluarga. Orang yang dapat nikmat, ciri syukurnya itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Orang yang dapat nikmat selain syukur pada diri sendiri, pada keluarga. Bagaimana bukti syukur daripada keluarga? Yang pertama, orang kalau dapat nikmat, suami kalau dapat nikmat, tanda syukur daripada keluarga, dia makin sayang pada anak dan istri dan keluarga besar. Ya, kalau ada orang naik jabatan, tambah penghasilan, tambah nikah, lalu kemudian dengan istri dan anak kok makin jauh, apalagi yang didekati adalah orang lain. Nah ini berarti dia tidak bisa berpikir terhadap keluarganya setelah menerima nikmat, ya kan? Nggak syukur, ya kan? Tidak syukur, ya. Itu. Kemudian yang kedua, orang yang syukur terhadap keluarga itu merasakan nikmat yang kita dapat. Iya kan? Ya. Keluarga itu merasakan, ya, apakah keluarga itu kita atau keluarga besar kita. Ya kan? Kalau kita iman yang bertambah, ya keluarga kita itulah merasakan. Ya kalau dimintakan lebaran itu ada budaya THR, ya kan? Ya kan masalah gitu kan. Kemarin di negara ada yang nanya, THR itu kan bukan budaya Islam tuh, ya kan? Orang bagi-bagi duit di hari raya Lebaran. Kemudian bermaaf-maafan itu juga kan itu bukan tuntunan dari Rasulullah. Saya katakan budaya-budaya yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat, walaupun kan contoh dari Rasul, tidak ada salahnya. Ya kan, memberi uang pada anak-anak di hari raya itu tidak salah, itu kan bagian dari, ya kan, menjalin kasih sayang, mempererat silaturahim, berbagi dengan nikmat yang diberi oleh Allah. Ya, berbagi nikmat yang diberi oleh Allah, tidak ada salahnya. Ya kan, seperti itu. Jadi tidak salah. Ya. Kemudian yang ketiga orang yang syukur nikmat terhadap keluarga. Nah yang penting, mohon maaf. Yang ketiga, orang yang syukur nikmat pada keluarganya, ciri yang ketiga, dia makin setia dengan pasangan hidupnya. Ya, saya sampaikan ini Bapak Ibu Rahmati Allah. Kalau di sini insya Allah nggak ada. Yang begini bukan fenomena. Ya kan? Tapi kalau di kita, ya kan, bahasanya sinetron yang sering ditonton orang itu, ya kan, dengan sinetron itu adalah gambaran cuplikan dari perjalanan hidup manusia, walaupun fiktif, tapi kisahnya itu bisa nyata, ya kan. Orang yang dapat nikmat kadang-kadang justru dengan istri dan anak bukan makin sayang, ya kan. Nah, ini ada sebuah apa ya? Saya katakan ini ucapan orang gila. Tapi kan orang gila itu kan bisa saja omongannya benar loh ya. Ya kan mau didengar kan? Ini ada ucapan orang gila, tapi nanti ya karena orang gila yang ngomong, ya ibu bapak mau terima, mau enggak, ya terserah, namanya orang gila. Ya kan? Tapi bisa jadi ucapan orang gila ini benar. Kok saya kayak ada yang lain asik. Ucapan orang gila diambil, ya kan?
Ya udahlah, kata Rasul aja kalau ucapan itu benar dan bikinannya kan diambil kata Rasulullah kan. Kita lihat apa ucapan orang gila ini kan. Kata orang gila, kesetiaan wanita itu diuji pada saat suaminya nggak punya apa-apa. Wallahualam ya. Nah ini kan orang gila yang ngomong kan. Ya nggak tahu apakah dia gilanya tapi dia serius, apabila berakal saya nggak tahu ya. Kata dia, kesetiaan wanita itu diuji pada saat suami lagi susah, lagi nggak punya apa-apa. Nah, lanjutan ini nggak enak, tapi maafkan saya terpaksa membaca karena ucapan orang gila, bukan ucapan saya. Lanjutannya itu, dan kesetiaan laki-laki itu teruji pada saat wanita tidak pakai apa-apa. Ya kan, ya orang gila yang ngomong itu bukan saya. Maksudnya laki-laki itu diuji kesetiaannya kalau dia lihat wanita yang mungkin lebih dalam pandangan mata dia daripada pasangan hidup dia. Kaitan dengan kasih sayang tadi, setia pada keluarga. Nah, orang yang tidak ada landasan iman, tidak syukur pada Allah, tambah nikmat, bukan makin dekat dengan keluarga. Bapak Ibu, saya sering ada di kampung saya, di metro ya kan, ibu-ibu ada yang curhat, kalau saya pengen nelpon boleh nggak gitu kan. Kemudian ada yang datang langsung bawa kawannya, Pak Ustaz kami pengen konsultasi masalah keluarga. Ya, kalau sudah konsultasi masalah keluarga, sekian dari yang bertanya itu persoalan bukan karena kesusahan. Pak Ustaz, dulu hidup saya susah dengan suami, sekarang suami sudah lapang Pak Ustaz, pekerjaannya ini, penghasilan ini, dia sekarang sudah jadi orang penting dalam tempat dia bekerja Pak Ustaz. Tapi setelah jabatan dia naik, gaji dia naik Pak Ustaz, ternyata suami saya jarang pulang ke rumah Pak Ustaz. Ya kan? Setelah saya cek, saya selidiki ternyata, gitu kan? Bahasa orang Purwokerto itu ada mendoanya. Orang Purwokerto tahu ya, ada mendoan tempe yang digoreng setengah matang gitu ya. Ya mendua maksud saya, bukan mendoan. Ya kan? Seperti itu. Jadi itu. Jadi dia nggak setia dengan pasangan. Nah ini jadi orang tidak bersyukur terhadap keluarga. Kemudian yang ketiga, syukur terhadap lingkungan. Nah orang yang syukur pada lingkungan itu ada cirinya. Pertama, orang yang ada di sekitar kita itu bisa merasakan nikmat yang kita dapatkan. Ini ciri pertama, ya kan? Makanya kemarin kita bahas tentang bab sedekah ya, bab zakat, infak, sedekah. Ya kan? Jadi kalau kita dapat nikmat, itu kan tuntunan Rasulullah. Ya kan? Orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita itu adalah orang yang ada di sekitar kita, orang yang terdekat dengan kita. Ya, tanpa rezeki, mau dia tetangga, gitu kan? Kapan kita gajian, tetangga yang ada di depan rumah kan nggak ada salahnya kita berikan apa, gitu kan? Kita berikan apel, kita bawakan makanan, berbagi. Ya kan, berbagi. Ya kan? Sebab dia orang tak mampu, mereka pengen, Pak Haji itu, gitu kan? Ya sama lah, pokoknya nanti begini nih, kita pulang dari Jepang ya. Kita pulang dari Jepang juga pasti tetangga ini, Pak Maidi turun kampung nih, beliau kan tugasnya di Jepang nih, pasti oleh-oleh dari Jepangnya banyak. Ya kan begitu. Kenapa? Sebenarnya tetangga kita itu dia tidak marah-marah sih sebenarnya. Cuman kan dia ingin berbagi perasaan bahwa orang yang pergi jauh itu biasanya bawa sesuatu yang jarang-jarang kita lihat. Iya kan? Kayak tahun kemarin saya pergi ke Korea, yang paling banyak saya bawa tuh ya bukan kimchinya, saya bawa yang itu yang nori kalau bahasa kita di sininya. Ya orang Korea bilangnya kim. Ya kan? Begitu saya bawa ke kampus, kawan-kawan di kampus itu tertegur, Pak Hadir, ini apa ini katanya? Saya bilang kerupuk. Ya kan, kerupuk makan pakai nasi. Iya kan? Iya kan? Oh tipis banget katanya, itu kayak kertas ini ya. Iya itu kerupuk ya. Udah kerupuk lah itu ya. Seperti itu. Ya. Nah sebenarnya mereka bukan ini ya apa mendem-mendem dengan makan kerupuk dari Korea, kira Kim tadi, Nori tadi. Dia ingin berbagi perasaan. Nah kita juga dengan lingkungan juga seperti itu. Ya kan, berbagi dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, itu yang pertama, ya kan, apakah dalam bentuk sedekah, bentuk zakat dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ya kan, kita dengan lingkungan Bapak dan Ibu yang beragama tidak membatasi pergaulan, ya kan, tidak membatasi pergaulan, ya itu. Kemudian yang ketiga, tidak kemudian kita angkuh dengan lingkungan yang mau bergaul lagi.
ya kan? Nah, ini orangnya karena dia pulang dari luar negeri, ya kan? Belajarnya di luar negeri, kerjanya di luar negeri, kerjanya di kota, pejabat dan seterusnya, nggak mau lagi, ya kan? Padahal di lingkungan itu ada kawan-kawan dia waktu kecil, ya kan? Coba kalau kita ketemu kawan dia, tapi dia cerita sama bapak itu dulu katanya, itu waktu SD, kawan saya sekolah, dulu waktu dia masih susah, tinggalnya di rumah bapak saya. Waktu dia belum jadi orang, nah, saya kan dulu ya. Waktu dia belum jadi orang, dulu makannya numpang sama bapak saya katanya. Sekarang setelah jadi orang, akan lupa dengan kurirnya. Kan keluar tentukan. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan nikmat tadi, kita berubah dengan lingkungan. Gak mau ngobrol lagi. Kalau ada giliran ronda, udahlah. Saya nggak bisa ronda, nggak biasa tidur malam. Ya kan nggak bisa ronda malam, nggak istirahat. Sebab besok mau kerja, udah. Ya apalah kira-kira. Saya minta malam nggak bisa ronda, gitu kan? Gak gitu. Padahal itu sudah kesepakatan warga ronda. Kalau pun nggak bisa sampai larut malam, kan bisa datang sebentar bawa kue, gitu kan? Bawa jagung, gitu kan? Jagung rebus, sudah taruh ngobrol sebentar. Ini ya, saya besok saya mau kerja, saya nggak bisa sampai larut malam. Kan bisa, gitu kan? Terhibur juga kan mereka. Oh Pak Haji ini tadi dia nggak bisa, ya kan? Tapi alhamdulillah walaupun orang nggak datang, orangnya setengah malam, tapi jagungnya insya Allah sampai siang besok masih utuh. Nah, kan masih cukup, gitu kan? Jadi kan enak, gitu kan? Nah ini berbagi, ya kan? Itu. Kemudian yang terakhir, syukur yang tambah syukur pada Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur pada Allah itu yang pertama kali kita syukur nikmat pada Allah itu yang pertama bahwa kita, ya kan, menunaikan haknya Allah pada harta kita. Apa hak Allah pada harta kita? Yang paling utama adalah zakat, ya kan? Kewajiban kita, hak manusia yang diperintahkan oleh Allah itu zakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengucap syukur, ya kan? Syukur. Bapak Ibu, kadang kita ini latah ya, apalagi yang kalau orang Indonesia itu saya nggak tahu ya, kalau orang Jepang itu ada nggak? Dia latah kita dengar ya. Kalau dia apa gitu kan, terjatuh tasnya tiba-tiba itu yang keterpelaksa apa? Saya nggak tahu ya. Ya biar nanti Ustaz Jamal yang jelaskan itu ya, karena beliau orang di sini. Tapi kalau di kita, kelatahan lidah kan sering gitu ya. Ya kan, umpamanya dia lagi jalan tiba-tiba kesandung batu. Coba, apa yang disebut? Kalau dia bukan anggota majelis taklim, anggota pengajian taklim akbarnya MI, ya kan, pasti dia ngomongnya kepor gitu ya kan. Ah itu kan, kepor itu biasanya otomatis itu keluar, ya kan, seperti itu. Macam-macam gitu kan. Bahkan nama-nama hewan yang jarang keluar itu keluar itu, ya kan, dalam pelatahannya spontan seperti itu, ya spontan. Ya dulu di kampung, dari kampung lah, memang dari kampung berterus. Dulu saya di kampung, kalau ada kawan-kawan di kampung, kalau kita apa ya, kalau bersin ya, maaf ya, kalau ada etnis dari suku Benua ya. Dulu di kampung, kawan-kawan kita bersin, biasanya guyonannya begini. Ya kan kalau kita bersin, ya kan? Itu di kampung dulu udah ada kawan-kawan begitu. Jadi bersin aja mengumpat etnis orang gitu kan. Cina banget gitu kan. Ngapain gitu kan? Kita bersin penyebutin Cina botak. Iya kan? Padahal kan sunnah Rasul kan sudah ada. Kalau kita bersih kan ada doanya. Iya kan? Kalau kita punya sandung, astagfirullah gitu kan. Apa-apanya kita pisau, kita lagi ibu-ibu lagi keranjang lagi nyiapin minum berbuka, tiba-tiba tumpah satu, astagfirullah gitu kan. Subhanallah, alhamdulillah ya. Seperti itu kan, itu kan bagus gitu kan. Seperti itu. Ya kan? Ya lagi goreng tempe gosong, celaka gitu kan. Nah ya, kan nggak ada manfaatnya untuk celaka. Kita coba kalau astagfirullahaladzim, la haula wa quwwata illa billah. Saya pernah ketemu orang Mesir Bapak Ibu di Malaysia. Saya tertegun sama orang Mesir itu. Tegun tapi juga agak apa ya, nggak kesel sih. Cuma lama banget nunggunya. Jadi orang Mesir ini ngobrol sama saya di masjid setelah sholat tarawih dulu. Jadi setiap dia ngomong itu Bismillah. Jadi saya mengenal sama orang Mesir. Dia orang Mesir, dia tahu saya bisa bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Arab kan banyak bahasa Mesir. Alhamdulillah.
Agar diulang-ulang, orang Arab begitu. Nah ini orang Mesir ini nggak ulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Bismillah. Mas muda. Jadi setiap ngomong pakai Bismillah. Ya kan? Bismillah. Siapa namamu? Nadirza. Bismillah. Dari mana? Dari Indonesia. Bismillah. Di sini apa pekerjaannya? Setiap orangnya Bismillah. Nah, kalau di Indonesia orang seperti itu pasti bermilik, pasti diambil satu. Ya kan? Pasti banyak pengikut di bawah, gitu kan? Seperti itu. Jadi dia itu nyebut Bismillah itu ya bukan lata ya, dia mungkin nyebut banyak pahala. Bismillah. Ya sama lah kayak ulama hadis kalau menyebut Rasulullah pasti Sallallahu Alaihi Wasallam, kan? Ya kan? Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan nggak pernah kalau orang ahli hadis, ya kan ulama-ulama ada kan. Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah disingkat-singkat. Hanya orang Indonesia yang singkat. Ya kan? Singkatannya apa? Shad, lam, mim kan? SAW kan? Sallallahu Alaihi Wasallam. SAW, gitu kan? SWT kan? Jika shad, lam, mim tadi kan repot itu kalau nanti orang Sumatera yang membaca. Iya kan? Kalau orang Lampung mungkin nggak salah dia. Kalau ngomong ya, kalau ngomongnya etnis Palembang yang membaca, karena dia biasa makan pempek, sot lami, solem katanya kan? Ada kan? Beda bahasa lami kan, solem katanya, sot lami. Ya, ada cerita orang Sumatera naik apa? Ada orang dari Sumatera naik bis, nyari bis lintas Sumatera, ya kan? Bis lintas Sumatera itu kan. Nama bisnya kan ALS, Angkutan Lintas Sumatera. Kebetulan dia ini kan guru ngaji, ya kan? Dia guru ngaji sering ajarkan alif lam mim, ya kan? Alif lam mim, alif lam shad, ya kan? Ketika ditanya Pak Haji mau kemana? Mau Palembang? Oh, udah naik mobil ini katanya. Enggak. Bapak Haji cari mobil apa? Saya cari mobil alif lam shad. Enggak ada Pak Haji alif lam shad. Ya udah ini mobilnya enggak, saya cari alif lam shad. Setelah ditanya agama, alif lam shad apa? ALS, ya kan? Alif lam shad, ya kan? Seperti itu. Nah, jadi kelatahan tadi. Kalau terdapat iman ya syukur alhamdulillah. Yang paling pokok itu alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala nikmat dari Allah. Yang pertama itu alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, ya kan? Syukur kepada Allah ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Bahwa dengan nikmat itu kita makin dekat dengan Allah, gitu kan? Seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya kita ada di Jepang. Orang Jepang sudah mengajarkan kita bagaimana kita jujur, bagaimana kita bersih, bagaimana kita disiplin, bagaimana kita punya etos kerja yang bagus. Kan banyak nilai-nilai baik yang kita ambil. Agama kita juga mengajarkan demikian. Bulan Ramadan juga mengajarkan kita bersih, mengajarkan kita jujur, mengajarkan kita disiplin. Kalau kemudian setelah Allah memberi nikmat yang banyak seperti itu, ternyata kita menjadi orang-orang yang nggak dekat dengan Allah, ya harus pakai cara apa lagi gitu kan? Jadi maksudnya poin yang terakhir ini adalah bahwa syukur nikmat pada Allah itu adalah menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tambah rezeki, tambah tunduk di jalannya. Tambah jabatannya, makin bersahaja orangnya. Ya kan? Tapi kalau orang yang enggak syukur nikmat kan, jabatan itu betul-betul nikmat ya. Apa ya, jabatan itu ya prestis, jabatan itu adalah wibawa, tapi bagi orang yang syukur nikmat, jabatan itu amanah. Ketika diberi jabatan oleh Allah, dia melayani, bukan minta dilayani, ya kan? Rasul kan begitu. Rasul kata Rasulullah apa? Sayyidul qaum qadimuhum. Pemimpin satu kaum itu pelayan, ya kan? Ada seorang khalifah kalau tidak salah, ya kan? Di zaman khalifah Bani Abbasiyah. Ada seorang ulama, saya lupa ya nama ulamanya. Dia menghadap khalifah waktu itu, menghadap presiden. Kebayangkan ada seorang ulama, seorang kiai menghadap presiden, ya kan? Coba saya tanya Bapak Ibu, kalau kita, mohon maaf ya, ambil contoh yang dekat aja. Kalau kita etisnya, kalau kita bertemu dengan Pak Dubes, sama Bu Dubes, manggilnya apa? Pak Dubes, gitu ya. Assalamualaikum Pak Dubes, Assalamualaikum Bu Dubes, kan begitu ya? Etikanya begitu, dan itu nggak salah. Nah, ada ulama ini, dia dipanggil menghadap khalifah. Ketika dia bertemu khalifah, apa dia? Ucapan yang dikeluarkan oleh ulama ini.
Ya adirullah, ya adirul mukminin, katanya, wahai orang yang bekerja, ya kan, bekerja kepada kaum mukminin. Itu khalifah, presiden pada saat itu, ya kan, pemimpin umat Islam pada saat itu dipanggil oleh ulama seperti itu. Wahai orang yang upahan sama umat Islam. Ya kalau di kita itu jelas itu sudah ada linknya kan, penghinaan pencemaran nama baik gitu ya. Ini khalifah ini ketika dipanggil oleh ulama begitu, apa kata khalifah tadi? Para menteri yang ada di situ sudah panas tuh, merah telinganya kan. Kita dengar ucapan itu, apa kata khalifah? Biarkan dia benar. Saya ini adalah pelayan umat Islam. Saya ini bekerja untuk umat Islam. Nah itu. Ya, sama Imam Malik, Bapak Ibu sekalian. Imam Malik itu imam yang sangat luar biasa, simbol konsistensi seseorang di hadapan penguasa. Imam Malik punya anak seorang wanita. Pernah anaknya dilamar oleh seorang khalifah untuk jadikan menantu. Gak mau dia. Ya kan? Kalau kita, anak kita dilamar oleh menteri, anaknya menteri, anaknya presiden, luar biasa. Sebuah nikmat, sebuah penghormatan. Ini Imam Malik, anaknya dilamar oleh anaknya khalifah, nggak mau dia. Akhirnya dikawinkan kepada muridnya sendiri. Ya kan? Suatu ketika Imam Malik itu dipanggil oleh khalifah untuk mengajar murid anaknya di rumah privat. Ya kan? Kira-kira kalau kita Ustaz Jamal, momennya ada saya ada Ustaz Jamal. Kalau Pak Dubes minta Ustaz Jamal untuk mengajar anak beliau di rumah, mau nggak saudara? Datang kan? Datang. Di kita itu etis begitu, datang. Gak apa-apa, nggak salah. Imam Malik dulu ketika diminta hadir ke rumahnya khalifah untuk mengajarkan Al-Quran dan Sunnah anaknya khalifah, apa jawab Imam Malik? Al-ilmu ya'ti wala yu'ta. Ya kan, Imam Malik. Ya kan, simple Imam Malik. Ilmu itu, kata Imam Malik, didatangi bukan mendatangi. Cuman hari ini kadang-kadang saya sebagai dosen juga kadang-kadang sedih. Udah bergegas datang dari rumah, berangkat dari rumah, buru-buru datang ke kelas. Begitu nyampe di kelas, mahasiswanya belum datang. Akhirnya dosen nelpon mahasiswa. Terbalik. Dosen nyari mahasiswa. Kalau dulu mahasiswa nyari dosen. Kalau di Jepang ini pasti mahasiswa nyari dosen ya. Dua-duanya tak saling mencari, sudah ada di tempat. Saya kan kontak. Ya kalau di kita, ya kadang mahasiswa nyari dosen jadi mahasiswa timbal balik. Ya kan seperti itu. Nah Imam Malik seperti itu. Ilmu didatangi, tidak mendatangi. Apa kata Imam Malik dalam kabar yang lain? Ya kan, ilmu itu in ataita ba'dahu in ataita kullahu aqtaka ba'dahu wa in ataita ba'dahu aqtaka nisfahu. Ya, ilmu itu kata Imam Malik, kalau Anda datangnya, Anda mencarinya sekuat tenaga, Anda cuma dapat setengah. Dan kalau Anda nyarinya setengah-setengah, Anda mungkin dapatnya hanya seperempat atau seperempat mungkin. Ya, seperti itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah mungkin beberapa hal yang bisa saya jelaskan pada kesempatan sore hari ini terkait dengan hadis dari Rasulullah SAW tadi, yang intinya bahwa ketika kita bicara tentang perubahan, Ramadan ini adalah bulan perubahan. Ya mari kita rubah hal-hal yang tidak baik yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan dengan merubah hal-hal yang tidak baik menjadi baik pada diri kita tadi, insya Allah kita berharap ke depannya, ya kan, masyarakat kita, terutama masyarakat Indonesia yang ada di Tokyo ini, yang ada di Jepang ini, menjadi agen perubahan ketika pulang ke Indonesia. Ya kan, itu harapan kita. Kita terbiasa tepat waktu, terbiasa hidup bersih, terbiasa etos kerja yang bagus, jujur, disiplin. Ini kita bawa ke insya Allah jadi modal besar kita. Ya kan, atas modal ini ya insya Allah kalau individu kita berubah, keluarga kita berubah, masyarakat kita berubah, pasti umat kita juga akan menjadi umat yang baik.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tadi saya sekilas tadi, kenapa bangsa Indonesia, masyarakat Islam, ya kan, umat Islam seluruh dunia itu sekarang ini jumlahnya kisaran 1,7, 1,5, 1,7 miliar, iya kan? 1,7 miliar. Bangsa Yahudi yang ada di Palestina itu hanya beberapa juta. Ya kan? Tapi beberapa juta itu bisa mengobrak-abrik saudara-saudara kita yang di sana, yang saudaranya di luar kejutaan, ratusan juta, bahkan 1, sekian miliar. Kenapa? Sebab kita lemah, ya kan? Kita bicaranya belum yang besar-besar, kita masih bicaranya yang kecil-kecil. Nah, bicara yang besar tadi awali dari hal yang kecil-kecil, insya Allah yang besar-besar juga bisa kita dapatkan. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini bisa menjadi bulan perubahan buat kita, memperbaiki segala yang akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama manusia, akhlak kita juga terhadap diri kita sendiri. Allah Ta'ala mungkin ini saja kita sampaikan, masih ada waktu untuk kita berdiskusi. Nanti kalau tidak ada diskusi, mungkin kalau diperkenankan mungkin sambil kita diskusi, mungkin ada tayangan slide tentang profil PKPU ya, prosedur berhubungan lembaga kemanusiaan yang juga bergerak untuk menyalurkan bantuan dana pekerja bersama dengan lembaga kemanusiaan yang lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah sudah ada Ustaz dari Ustaz yang telah menyampaikan materinya. Bagaimana yang disampaikan Ustaz tadi ya, bahwa memang puasa itu mentransformasi diri kita. Insya Allah membuat kita menjadi lebih bersyukur. Jadi Ustaz menyampaikan ada syukur kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada lingkungan, dan tentunya kepada Allah SWT. Dan insya Allah kita yang ada di Jepang ini bisa menjadi agen perubahan sebaliknya kita kepada Indonesia. Baiklah jemaah sekalian, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Tetapi sebelum itu sepertinya ada informasi yang akan disampaikan oleh panitia zakat infak dan sedekah kepada Mas Fahmi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami dari Panitia Zakat, Infak dan Sedekah dari KMI, Keluarga Masyarakat Islam Indonesia, insya Allah akan menerima dan menyalurkan zakat fitrah dari Bapak dan Ibu. Dan insya Allah sebesar 1.500 rupiah, 1.500 yen per jiwa, ya. Jadi zakat fitrah 1.500 yen untuk satu orang. Karena kita sudah memasuki hari ke-22, jadi bagi para bapak dan ibu yang belum membayar zakat, silakan kami insya Allah menerima dan menyalurkannya sebesar 1.500 yen per jiwa. Selain itu kami juga menerima zakat mal, yaitu 2,5% dari harta yang wajib zakat insya Allah. Lalu ada paket berbuka puasa di Indonesia sebesar 405 yen. Ini insya Allah akan disalurkan oleh lembaga zakat nasional yang bekerjasama dengan KMI. Lalu ada juga dengan tiga ya, untuk ibu-ibu mungkin atau bapak-bapak yang tidak berpuasa karena halangan. Insya Allah tiga sebesar 300 yen untuk satu orang untuk satu hari. Insya Allah zakatnya bisa dibayarkan di loket KMI, loket zakat KMI yang berada di dekat pintu masuk doa ini, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kepada Mas Fahmi yang telah menyampaikan informasi kepada zakat infak dan sedekah. Dan maaf sekali ya, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ini insya Allah kita bisa mendapatkan barisan dulu ya, karena jemaah semakin banyak. Mungkin yang di belakang bisa merapat ke depan, sehingga jemaah yang datang belakangan tidak makin dalam dan tidak mengganggu acara kajian kita. Dan bisa merapat sehingga lebih enak dilihat. Baiklah. Kepada jemaah sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz, dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Boleh juga misalnya terkait dengan
ataupun tidak terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini, tapi ada undangan yang ingin disampaikan kepada Al-Ustaz. Insyaallah. Ada? Ya. Atau mungkin sudah dipersiapkan? Baiklah, mungkin kalau memang belum ada, nanti akan kita pending dulu. Tapi di sini tadi Ustaz ingin sedikit menyampaikan tentang program PKIPU terkait dengan pengungsian di Gaza ya, di Palestina. Kondisinya seperti apa? Kalau kepada Ustaz di Baik Bapak Ibu sekalian, maaf ini nanti di luar materi. Ini hanya saya ya. Sebab kemarin tadi saya lupa memperkenalkan saya hadir di Jepang ini atas kiriman atau utusan dari Lembaga Kemanusiaan PKPU, Pos Keadilan Peduli Umat, Lembaga Kemanusiaan Nasional, ya kan, resmi di bawah PBB, ya kan. Di antaranya yang bekerja sama dengan TNI, ada PKPU, juga ada PP2. Ya, karena saya diutus oleh PKPU, ya mungkin nggak ada salahnya mohon izin pada PP2, TNI. Kalau kemudian saya mau tadi menayangkan slide, dengan profil dan beberapa aksi, karena kemarin ada ibu-ibu yang nanya, Pak Ustaz, PKPU itu apa? Itu apa hubungan dengan KPU, katanya kan? Seperti itu, karena apa namanya kayaknya aneh gitu kan? Seperti itu. Yang ini dari tadi saya tayangkan slide itu, Bapak Ibu bisa melihat bahwa PKPU ini adalah lembaga kemanusiaan. Dia bergerak pada aksi-aksi kemanusiaan, bukan hanya umat Islam, bahkan juga di luar Islam juga seperti atas nama kemanusiaan. Tapi memang mayoritas aksinya memang untuk umat Islam terutamanya. Yang terbaru ini yang saya tayangkan ini adalah aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh PKPU Jakarta untuk saudara-saudara kita di Afrika Tengah, ya kan? Ada di Nigeria, ya kan? Dan beberapa negara di sana, ya. Seperti itu. Jadi memang ya kalau dilihat dari wajah yang kita lihat di situ jelas lah Afrika, ya kan? Kan nggak ada wajah kita yang mirip di situ, kan? Ya, Afrika, ya kan? Seperti itu. Ya. Jadi ya donasi-donasi yang diberikan oleh saudara-saudara kita baik dari dalam negeri ataupun di luar negeri, ya itu salah satunya untuk itu. Nah, termasuk yang terbaru ini untuk Gaza. Ya kan, saya nggak tahu kawan-kawan kita kami atau apa yang lain yang untuk menggalang hari ini. Tapi saya rasa tidak salah Pak Media kalau pada sore hari ini kita sama-sama menggalang kembali dana untuk bantuan saudara-saudara kita di Gaza. Sebab ini ramai di Indonesia, ya kan? Indonesia itu termasuk ya kalau dibilang ya mungkin negara yang paling aktif membantu perjuangan saudara-saudara kita di Palestina dari dulu. Ya kan? Dulu sering kita dengar $1 million itu. Dulu. Lama sudah. Ya kan? Terbaru kemarin KRRK di Jakarta di Indonesia juga menggalang dana. Satu provinsi 1 miliar. Ya kan? Kira-kira tahun setengah yang lalu. Ya kan? Satu provinsi 1 miliar. Waktu itu saya di kabupaten, saya di Kota Madiun Metro. Ya, kita juga menggalang dana. Ya. Jadi targetnya seperti itu. Karena memang apa? Itu tadi di antara yang kita tanyakan tadi, bahwa memang saudara kita di sana perlu sekali dengan bantuan kita, gitu kan? Sebab mereka dalam keadaan susah dan itu adalah saudara kita, apalagi mereka berjuang atas nama jihad, mempertahankan agama dan tanah air. Jadi Israel itu mereka itu penjajah, jangan dibalik-balik, ya kan? Seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang mungkin gimana teknisnya? Ya, ini ada kotak amal. Ya, nggak tahu apakah ya, kita tidak ada orang beliaunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya kan? Kita ya sisihkan dari sekian harta yang diberikan oleh Allah buat kita untuk saudara-saudara kita yang lagi di tempat di Gaza. Ya, seperti itu. Insya Allah sekecil dan sebesar apapun yang kita berikan, insya Allah itu diterima oleh Allah, insya Allah sampai kepada saudara-saudara yang di sana. Ya, seperti itu. Itu saja. Ya. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu terkait masalah kalau bantuan ya, jadi gini, kalau bantuan itu insya Allah kalau Indonesia itu ya PKPU, KNRP dan beberapa lembaga kemanusiaan Indonesia itu biasanya mereka berbarengan. Kalau tidak untuk menuju Gaza itu barang, karena agak sulit untuk menuju Gaza, ya kan? Memang nggak mudah, tapi insya Allah sampai, ya kan? Coba nanti kalau Bapak Ibu pengen lihat, saya di tayangan ini itu nggak ada yang untuk Gazanya.
Tapi kalau Bapak Ibu pengen lihat nanti umpamanya di apakah di dompet Bapak atau di PKPU bisa buka websitenya. Nanti di situ akan kelihatan nanti bagaimana aksi-aksi mereka, termasuk bantuan yang disalurkan ke Gaza, ya kan? Jadi insya Allah ada bisa dipertanggungjawabkan, ya seperti itu. Wallah. Tentang kegiatan ini ada ya dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, khususnya yang tantangan pada belakang ini adalah di Gaza Palestina, pada saudara-saudara kita yang berada di sana. Kalian teman sekalian, kita bukan sama lagi bagi jemaah yang ingin bertanya terkait materi kita pada hari ini, namun juga materi yang mungkin tidak berkaitan dengan pengajian saja kita kali ini. Bagi yang memiliki pertanyaan bisa disampaikan. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan? Oh iya. Jadi seringkali kita itu waktu bulan puasa, kita tuh tanpa kita sering kabar tapi bagaimana cara kita supaya merasakan itu masih konsisten setelah bulan puasa. Langsung dong, tapi ada seperti kalau Baik, pertanyaan bagus terkait dengan menjaga konsistensi iman ya pasca Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang ini persoalannya. Walaupun kalau kita kembali ke penjelasannya Rasul, kan kata Rasul kan iman yazid wa yanqus ya, iman itu naik dan turun biasa. Ya, dia naik dengan amal taat, berkurang dengan maksiat. Ya biasa seperti itu. Kayak kita bawa mobil loh. Mobil itu kalau dia sudah sekian lama berjalan, mesin panas. Jadi antara jalannya saja agak slow dikit, nanti jalan lagi seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan Ramadan ini, bagaimana kita cara menjaga suasana Ramadan biar dia tidak, ya kalaupun nggak 100% minimal ada sisa-sisanya gitu ya. Apakah itu sholat malamnya, kemudian apakah kemudian infak sedekahnya, yang mulainya atau puasanya gitu kan, masih ada lah gitu ya. Setelah Lebaran itu masih terlihat gitu kan. Kan yang jadi persoalan kita, kalau kemudian setelah Lebaran itu ya, yang sering kita lihat, setelah Lebaran itu kita menjalankan puasa 6 hari bulan Syawal saja berat. Itu kan jadi indikator juga bahwa memang kita bermasalah. Kalau umpamanya kita puasa 6 hari di bulan Syawal itu kok juga berat, ya berarti kan ada masalah memang kita ini. Kemudian ya udah 6 Syawalnya nggak dapat. Kemudian setelah Ramadan juga sulit sholat malam, baca Quran juga hilang 100%. Wadah kiamat kita, bukan kiamat sudah dekat, sudah kiamat kita, iya kan? Kenapa? Oh, yang mestinya kan ada lah ya, umpamanya katakanlah selesai Ramadan, Syawal dapat. Ya anggaplah nggak dapat semua, tapi ya puasa masih lah, gitu kan? Senin Kemis, nggak bisa Senin Kemis, Seninnya aja lah. Nggak bisa Seninnya, Kamisnya aja. Nggak bisa seminggu ya 2 minggu sekali. Nggak bisa 2 minggu sebulan sekali. Masih puasa sunnah, gitu kan? Ngaji juga begitu. Kalau di Ramadan, ya kalau lagi kencang di bulan Ramadan, membuatnya sehari 5 juz. Dapat gue ya sehari 5 juz ya? Enggak. Alhamdulillah ibu jujur. 1, alhamdulillah. 1 hari 1 juz sudah bagus. Ya, nggak usah ke kanan lah. Coba kita tanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita khatam 1 kali sampai hari ini? Hah? Ya, nggak usah ke tangan. Ya kan apalagi angkat kaki, nggak usah. Angkat kaki hilang nanti jemaahnya. Pak Medi bubar dengan kan? Ya kan? Jadi sudahkah kita khatam 1 kali sampai hari ini, hari ke-22? Kalau sudah, alhamdulillah. Sudah ada yang 2 kali, mungkin ada. Ada yang 3 kali, mungkin ada.
Ya kan? Mungkin. Ya kan? Ada yang baru setengah, mungkin ada. Ada yang baru 5 juz, mungkin. Ada yang baru 1 juz, mungkin. Ada yang baru 1 juz tapi mendengarkan bacaan imam, juga ada. Seperti itu. Ya, tergantung kita. Nah, bagaimana menjaganya? Ya, menjaganya yang memang harus pelan-pelan. Kata Rasulullah kan begini, kata Rasulullah kan pernah ditanya oleh sahabat ya. Kata sahabat Muaz ya kan, Huzaifah dan Abu Bakar pernah bertanya sama Rasul. Kata Huzaifah itu menemui Abu Bakar, dia menangis di depan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, kenapa Anda nangis? Kata Huzaifah, ya Rasulullah, saya nangis sebab saya ini terkena penyakit nifas. Kaget Abu Bakar. Ya, Huzaifah itu kan orang yang hebat, itu kan sahabatnya Nabi yang memang istimewa, sahib Mesirnya Rasulullah, intelnya Rasul. Bagaimana intelnya Rasul? Orang khususnya Rasul kok bisa kena penyakit nifas? Ditanya oleh Abu Bakar, ada apa? Kata Hanzalah, ya Rasulullah, ya kan? Hanzalah yang wasilul malaikat, bukan yang intel yang wasil, yang sahabat yang meninggal dalam keadaan junub lalu dimandikan oleh malaikat. Satu-satunya manusia yang mandi jenazahnya itu dimandikan oleh malaikat. Kalau dimandikan oleh Jibril, Mikail banyak, terutama di Afrika. Karena orang Afrika itu namanya banyak yang nama malaikat. Ya. Di Afrika itu banyak nama saudara kita, namanya Mikail, Jibril, ya kan? Kalau Israfil saya nggak tahu. Dulu kawan saya itu banyak namanya Jibril, Mikail, gitu kan? Seperti itu. Nah ini Hanzalah ini orang yang meninggalnya itu dimandikan malaikat, satu-satunya. Dia menyebut saya kena penyakit nifas. Ditanya Abu Bakar bagaimana? Jawab dia, ya wahai Abu Bakar, saya itu kalau lagi bersama Rasul, itu iman saya luar biasa. Ya kan? Ya kita kira-kira ini kan wifi ini kan, pas dekat dari sumbernya, jaringan itu kenceng. Ya kan? Mau ngupload gitu kan, mau ngedownload dapat. Tapi begitu jaraknya, ya kan radiasinya jauh, hilang sinyalnya. Ya kira-kira begitu. Nah, kata Hanzalah begitu. Saya kalau dalam majelis ilmunya Rasul, itu surga dan neraka terlihat di depan mata saya, seakan-akan. Akan maksudnya Isa. Tapi begitu saya sudah pulang ke rumah, ketemu anak, ketemu istri, ketemu pekerjaan, ketemu urusan rumah tangga, surga dan neraka itu tertutup lagi ya wahai Abu Bakar. Apa jawab Abu Bakar? Sama. Ya kan? Kira-kira begitu bahasa gaulnya. Sama. Dua-duanya nangis. Lalu teman ayo kalau begitu kita ketemu Rasul aja biar selesai urusan. Ketemu Rasul. Curhat sama Rasul, ya Rasulullah, saya dan Abu Bakar kena penyakit nifas. Dijelaskan oleh Hanzalah sama dengan ketika menjelaskan kepada Abu Bakar. Apa jawab Rasulullah? Hakadzal iman. Itulah yang dikatakan iman. Bahwa iman itu kadang dia kencang, kadang dia melemah, kadang dia kuat, kadang dia lemah, kadang tinggi, kadang rendah. Wajar kata Rasulullah. Sebab kalau iman Anda selalu seperti itu, wahai Hanzalah dan Abu Bakar, la safahakumul malaikat fi tariqikum. Andaikan iman Anda selalu naik, nggak pernah turun, pasti malaikat turun ikut salaman, cium tangan pada Anda berdua. Tuh kan? Sanggup nggak kalau kita dicium malaikat tangannya, bro? Tak berani juga kan? Kalau tiba-tiba ada orang cium tangan kita di tengah jalan pulang dari sering ini kan malam-malam, iya kan? Nanti kebetulan juga gitu kan? Ya kira-kira begitu Ustaznya Rasulullah. Kalau iman Anda berdua nggak pernah turun, pasti malaikat sungkem kira-kira bahasa orang Jawa. Saking hebatnya. Tapi kata Rasulullah, iman itu naik dan turun, hilang dan datang. Ya seperti itu, susut dan berkurang. Ya kan? Wajar. Tapi ada dua jurus yang dibawa oleh Rasulullah. Ya kan? Tapi kata Rasulullah, walakin, kata Rasulullah, akan tetapi yang paling baik itu adalah saddidu wa qaribu. Nah, dua jurus itu yang diberikan Rasulullah. Yang pertama saddidu, yang kedua qaribu. Saddidu itu apa? Kemarin ayatnya sudah saya baca waktu tadi malam dalam surat Al-Ahzab ya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan
Sadida. Sadida itu sadidu. Sadidu itu maksudnya Bapak Ibu, kata Rasulullah, sadidu itu, ya pernah lihat orang memanah ya? Orang juara lomba memanah itu, kalau panahan itu tepat kena pada sasaran yang paling tengah kan? Tepat pada sasaran. Nah, sadidu itu maksud Rasul, kalau kita ilustrasikan dengan orang memanah, kalau dia pas kena pada titik yang paling tengah, itulah sadidu. Maksudnya sadidu itu kata Rasul, tetaplah Anda berada pada keimanan yang paling maksimal, upayakan. Ya kan? Kira-kira kalau dalam bahasa Ramadan ini, setelah Ramadan nanti, mbok ya kata orang Jawa Barat itu. Dari Jawa Barat Jawa Tengah ya. Ya kan? Kalau kata orang Jogja, sejogjanya. Nah, tapi kalau kata orang Tokyo, setokyonya. Jangan sampai puasa Ramadan itu hilang sama sekali setelah Lebaran. Iya kan? Jadi seperti itu. Kata Rasulullah, jaga, jangan hilang. Pertahankan, upayakan semaksimal mungkin. Kalau tidak bisa, ribu, paling tidak pada lingkaran yang kedua. Gak bisa kena pada lingkaran yang pertama, paling tidak meleset di lingkaran yang kedua. Tidak terlalu jauh, ya kan? Tidak terlalu jauh. Mungkin berat mau sholat malam tiap malam setelah Ramadan, ya kan? Sebulan sekali juga lumayan, sebulan sekali ya. Seminggu sekali lumayan, 3 malam sekali juga boleh. Setiap malam is okay. Ya, seperti itu. Kalau kita sholat dua itu jurusnya untuk mempertahankan suasana keimanan kita setelah Ramadan itu. Kemudian yang terakhir dari saya, bukan dari saya, kalau dari para ulama itu jangan lupa berdoa, ya kan? Doa terus berusaha kan? Ya memang begitu, doa. Ya kan, berdoa dan berdoa supaya amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah dan ada berkasnya, ada hasilnya ya 1 tahun yang akan datang kan begitu. Bapak dan Ibu yang berkata Allah, mungkin saya rasa cukup ya pertanyaannya. Kita masih ada beberapa menit ke depan yang mungkin kita sempurnakan dengan berdoa media.